Baiklah, saya Nela Siburian dengan NIM D1A021232 dari kelompok 6 akan memulai pemaparan materi tentang budidaya tanaman kubis. Tanaman kubis yang juga dikenal sebagai Brassica oleracea adalah tanaman sayuran yang termasuk dalam keluarga Cruciferae atau Brassicaceae. Kubis memiliki beberapa varietas yang berbeda, termasuk di dalamnya kubis hijau, kubis merah, kubis bunga, dan kubis Brussels. Tanaman ini biasanya ditanam untuk daun dan kepala yang dapat dimakan. Selanjutnya, botani tanaman kubis. Adapun klasifikasi dari tanaman kubis ini sendiri, yang pertama, tanaman kubis berasal dari kingdom Plantae. Divisi ada Spermatophyta, subdivisi ada Angiospermae, kelas ada Dicotyledon, ordo ada Caparales, famili Cruciferae, genus ada Brassica, dan spesies ada Brassica oleracea parbotritis. Yang pertama, akar. Tanaman kubis memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh ke pusat bumi atau ke arah dalam, sedangkan akar serabut tumbuh ke arah samping atau horizontal, menyebar dan dangkal sekitar 20-30 cm. Yang selanjutnya ada batang. Batang tanaman kubis bunga tumbuh pendek tegak kurang lebih 30 cm. Batang tersebut berwarna hijau, tebal dan lunak namun cukup kuat. Batang tanaman ini tidak bercabang, batang tersebut halus, tidak berampuk, dan tidak begitu tampak jelas karena tertutup oleh daun-daun. Yang ketiga ada daun. Daun kubis bunga berbentuk bulat telur atau oval, dengan bagian tepi daun bergeri, agak panjang seperti daun tembakau, dan membentuk celah-celah yang menyirip agak melengkung ke dalam. Daun tersebut berwarna hijau dan tumbuh berselang-seling di antara batang tanaman. Yang keempat ada bunga. Bunga tanaman merupakan kumpulan massa bunga yang berjumlah banyak. Bunga tanaman tersebut tersusun dari kuntum-kuntum bunga yang berjumlah dari 5.000 kuntum bunga yang menyatu membentuk bulatan tebal serta padat. Kubis bunga memiliki berat antara 0,5 sampai 1,3 kg dengan diameter kurang lebih 20 cm. Yang kelima ada buah. Tanaman kubis bunga dapat menghasilkan buah yang mengandung banyak biji. Buah tersebut terbentuk dari hasil penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang dengan bantuan serangga lebah madu. Buah berbentuk polong, berukuran kecil dan ramping dengan panjang antara 3-5 cm. Selanjutnya, syarat tumbuh tanaman kubis. Yang pertama, iklim. Kubis bunga merupakan tanaman sayuran yang berasal dari daerah subtropis. Di tempat itu, kisaran temperatur untuk pertumbuhan kubis bunga yaitu minimum 15-18 derajat Celcius dan maksimumnya itu 24 derajat Celcius dengan kelembapan optimum yaitu berkisar antara 80-90%. Budidaya tanaman kubis dapat dilakukan di dataran rendah dengan ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut dan pada dataran menengah atau medium yaitu berkisar pada 200-700 meter di atas permukaan laut. Di dataran rendah, temperatur malam yang terlalu rendah menyebabkan terjadinya sedikit penundaan pembentukan bunga dan umur panen yang lebih panjang. Syarat yang kedua yaitu tanah. Adapun syarat yang penting untuk dipenuhi agar pertumbuhan kubis dapat baik yaitu tanahnya gembur, bersarang, mengandung bahan organik, serta suhu udaranya rendah dan lembab. Syarat lain yang harus dipenuhi yaitu pH tanah berkisar dari 6-7 karena salah satu jenis kubis yaitu kubis bunga sangat peka terhadap pH rendah. Selanjutnya adalah kultur teknik benih. Kultur teknik benih atau bibit kubis merujuk pada praktik-praktik yang digunakan untuk menghasilkan bibit kubis yang berkualitas untuk budidaya selanjutnya. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam kultur teknik benih kubis. Yang pertama ada seleksi benih awal. Pilih benih kubis yang berkualitas tinggi, pastikan benih bebas dari penyakit. Yang kedua, perendaman benih. Benih dapat direndam dengan larutan air garam atau fungisida. Yang ketiga, ada perkecambahan benih. Benih kubis kemudian ditanam dalam wadah atau khusus dengan media tanam yang cocok. Baiklah, saya Suciana Fitrianti akan melanjutkan menyampaikan materi mengenai kultur teknik benih.
Yang selanjutnya ada penyiraman dan perawatan. Benih perlu disiram secara teratur untuk menjaga kelembapan yang tepat. Selanjutnya ada pemupukan. Berikan pupuk dengan bijaksana untuk memastikan bibit kubis mendapatkan nutrisi. Yang selanjutnya ada penyiraman dan penyiangan. Pastikan untuk menjaga kelembapan yang konsisten dan membersihkan gulma yang mungkin bersaing dengan bibit kubis. Yang selanjutnya yaitu kultur teknik persiapan lahan. Persiapan lahan yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan, produktivitas, dan kesehatan tanaman. Berikut adalah beberapa langkah dalam kultur teknis persiapan lahan untuk kubis. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Pilih lokasi yang cocok untuk pertumbuhan kubis. Kubis biasanya memerlukan sinar matahari penuh untuk setidaknya 6 hingga 8 jam sinar matahari. Yang kedua yaitu pembersihan lahan. Bersihkan lahan dari gulma dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu penggalian tanah. Gali atau olah tanah dengan baik untuk mengendapkan tanah dan meningkatkan drainase. Ini juga dapat membantu meratakan permukaan tanah. Yang selanjutnya yaitu pemberian pupuk organik. Campurkan pupuk organik ke dalam tanah sebelum menanam. Pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang diperlukan. Yang kelima yaitu pembuatan alur tanam. Buat alur atau lembah tempat akan menanam kubis. Ini membantu dalam irigasi dan pengelolaan air dengan baik. Yang keenam yaitu penanaman. Tanam bibit kubis dalam alur atau lembah yang telah dibuat tadi. Pastikan jarak tanam yang disesuaikan untuk jenis kubis yang akan dibudidayakan. Yang ketujuh yaitu irigasi. Pastikan kubis mendapatkan pasokan air yang khusus. Di slide selanjutnya ada kultur teknik pemeliharaan. Berikut adalah beberapa langkah dalam kultur teknik pemeliharaan tanaman kubis. Yang pertama ada irigasi yang tepat. Kubis membutuhkan kelembapan konstan untuk pertumbuhan yang baik. Sistem irigasi tetes atau semprotan dapat membantu menjaga kelembapan tanah yang konsisten. Yang kedua ada pemupukan teratur. Kubis membutuhkan pupuk dengan kandungan nitrogen, menyediakan nutrisi lain seperti fosfor dan kalium. Yang ketiga ada penyiraman pada pagi hari. Hal ini membantu mencegah pertumbuhan jamur. Yang keempat ada pengendalian gulma. Jagalah tetap bersih dari gulma yang dapat bersaing dengan kubis untuk air, nutrisi, dan cahaya. Yang kelima ada penyulaman. Pemangkasan daun atau ranting yang rusak yang tidak diperlukan dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara di antara tanaman. Yang keenam ada pengendalian hama. Awasi tanaman kubis untuk tanda-tanda serangan hama seperti ulat atau kutu daun. Yang ketujuh ada rotasi tanaman. Untuk mengurangi resiko penyakit dan masalah hama yang berulang, praktikkan rotasi tanaman. Yang kedelapan ada panen yang tepat. Panen kubis yang sudah matang tetapi sebelum terlalu tua. Ini akan memastikan kualitas dan rasa yang baik. Yang selanjutnya adalah hama dan penyakit pada tanaman kubis. Hama-hama yang sangat berbahaya terhadap tanaman kubis ialah ulat kubis. Ada dua jenis ulat kubis, yaitu yang pertama Plutella masulipenis, yang kedua ada Crocodylomia bitonalis. Ulat kubis Plutella masulipenis ini merusak tanaman dengan memakan bagian daging daun atau epidermis. Yaitu yang kedua Crocodylomia bitonalis. Ulat ini sering menyerang daun yang masih muda, terutama kropnya. Selanjutnya adalah penyakit. Penyakit biasanya disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Penyakit yang disebabkan bakteri adalah penyakit busuk hitam dan penyakit busuk lunak. Penyakit busuk hitam disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris. Penyakit busuk lunak disebabkan oleh bakteri Erwinia carotophorus. Penyakit ada yang disebabkan oleh cendawan, yaitu penyakit busuk akar dan penyakit bengkak akar. Penyakit busuk akar atau dumping off disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia sp. Penyakit bengkak akar atau kelap perut disebabkan oleh cendawan Plasmodiopora brassicae atau rotasi. Materi selanjutnya yaitu panen tanaman kubis. Panen adalah proses mengumpulkan kubis dari tanaman yang sudah matang. Waktu panen kubis tergantung pada jenis kubis, iklim, dan tujuan budidaya. Tanda-tanda bahwa kubis sudah siap dipanen meliputi yaitu 1. Ukurannya sesuai. Ukuran yang umum untuk panen adalah ketika kubis mencapai diameter sekitar 15-20 cm. Tetapi varietas kubis tertentu dapat memiliki ukuran berbeda. Yang kedua, kepadatan dan berat. Kubis harus padat dan berat dalam genggaman.
Kepadatan kepala kubis adalah indikator bahwa kubis sudah berkembang dengan baik. Yang ketiga, warna. Warna kubis harus sesuai dengan jenisnya. Misalnya kubis putih harus berwarna putih, sementara kubis merah atau ungu harus memiliki warna yang kaya. Langkah umum dalam proses panen kubis yaitu yang pertama, memotong batang. Gunakan pisau tajam atau alat pemotong untuk memotong batang kubis dari tanaman dan pastikan memotong dengan hati-hati dan untuk tidak merusak kepala kubis. Yang kedua, menghilangkan daun atau tangkai. Setelah memotong batang, Anda dapat menghilangkan daun dan tangkai yang tidak perlu dari kepala kubis. Yang ketiga, penyimpanan. Kubis yang baru dipanen dapat disimpan dalam kondisi yang sejuk dan lembab untuk mempertahankan kualitasnya. Selanjutnya adalah pasca panen tanaman kubis. Pasca panen adalah tahap yang dilakukan setelah panen untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan kubis. Beberapa langkah yang perlu dilakukan pada pasca panen kubis yaitu meliputi yang pertama, pembersihan. Bersihkan kubis dari kotoran, sisa-sisa tanaman, dan daun yang tidak perlu untuk mencegah penyebaran penyakit dan pembusukan. Yang kedua, pengemasan. Penyimpanan kubis dalam jangka panjang memasukkan dalam wadah atau kantong plastik yang memiliki lubang ventilasi untuk mempertahankan kelembapan dan mencegah pembusukan. Yang ketiga adalah penyimpanan. Kubis yang sudah dibersihkan dapat disimpan dalam lingkungan yang sejuk dan lembab. Suhu penyimpanan yang ideal adalah sekitar 0-1 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 95%. Ini dapat membantu mempertahankan kualitas dan kelezatan kubis. Materi selanjutnya adalah nilai gizi pada tanaman kubis. Kubis adalah sayuran yang kaya akan nutrisi dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Berikut adalah nilai gizi kubis dan manfaatnya. Vitamin C. Yang pertama ada vitamin C. Kubis adalah sumber yang baik dari vitamin C yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Yang kedua ada vitamin K. Kubis mengandung banyak vitamin K yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Yang ketiga ada vitamin A. Kubis mengandung provitamin A, beta karoten yang berkontribusi pada kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat ada vitamin B6. Vitamin ini diperlukan untuk berbagai reaksi metabolisme dalam tubuh. Yang kelima ada folat, merupakan vitamin B yang penting untuk perkembangan sel dan pertumbuhan. Yang keenam ada kalium. Kubis mengandung kalium yang membantu menjaga tekanan darah normal. Yang ketujuh ada kalsium. Kubis mengandung kalsium dalam jumlah yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Berikutnya adalah manfaat tanaman kubis. Beberapa manfaat dari tanaman kubis yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan jantung, yang kedua mengandung antioksidan, yang ketiga menyokong sistem kekebalan tubuh, yang keempat mendukung kesehatan mata, yang kelima mengandung serat, yang keenam mengurangi risiko kanker, yang ketujuh kaya nutrisi, yang kedelapan mengandung antiinflamasi, yang kesembilan kesehatan tulang.